Kalau perjanjian pernikah itu gunanya untuk melindungi si istri juga sih. Nah, contohnya gimana? Itu penting nggak sih, Ci? Tergantung menikah dengan siapa. Tapi menurut aku pribadi, ketika dua orang jadi satu, anggapannya biasanya itu satu orang ini menanggung cobaan satu orang, yang satunya juga satu orang. Ketika digabung, ya cobaan itu datang jadi dua orang, gitu. Semua itu sesuai standar aja lah. Oh, siap. Nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu terlalu rendah juga. Misalnya nih agama cowoknya beda. Agama cowoknya misal Kristen, cowoknya Buddha. Apakah cewek harus ikut Buddha atau enggak? Kalau Kesepakatan juga. ini berat ya. Simpel ya udah tanya pertanyaan gue. Sesama cewek-cewek nih. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Michelle Wang, betul ya? Iya, betul. Kita kedatangan guest star kali ini. Iya. Hai. Halo. Boleh nggak diceritain Michelle nih sekarang kerja apa, terus ngapain aja sih? Backgroundnya apa? Aku apa ya, bisa dibilang konten kreator, tapi juga saat ini aktif bekerja di sebuah lembaga bantuan hukum, namanya Lembaga Bantuan Hukum Legundi. Kita ada tender menang tender di sebuah institusi milik negara. Jadi kita juga bantu di dalam sana, bantu konsultasi, pelayanan terkait misal untuk membuat permohonan ke institusi tersebut dan lain sebagainya. Oke. Berarti kamu ini lulusan hukum kan? Iya, S1 betul. hukum kan? Betul. Berarti kurang lebih paham lah ya untuk ini ya, perjanjian pranikah. Ya, aku nggak bilang paham 100%, tapi kira-kira bisa lah menyampaikan. Ya. Seenggaknya para Gen Z ini kan yang mau Gen Z juga ya, mungkin yang banyak sih orang Indonesia itu yang nggak paham hukum, betul ya? Kurang lebih, banyak banget loh yang nggak tahu. Iya. Mungkin aku pun sendiri juga nggak akan belajar hukum kalau nggak kena hukum dulu. Betul, kalau itu betul. Betul kan? Memang banyak. Iya kan? Karena Iya. kita lihat nggak penting gitu. Padahal itu kalau ngomongin bisnis tuh banyak banget ternyata kepentingan hukum di situ kan. Gitu betul. Loh. Nah, makanya kalau orang yang mau nikah itu rata-rata orang nggak tahu bedanya pranikah sama yang nikah itu loh. Yang itu ya kita mau bahas hari ini ya. Misalnya terkait perjanjian sebelum kita menikah. Jadi apa yang harus disiapkan secara hukumnya seperti itu. Nah, tapi kenapa kamu mau masuk ke dunia hukum ini? Kan banyak tuh pilihan jurusan. Jujur awalnya nggak kepikiran hukum sih waktu itu, karena menurut aku kan keluarga juga nggak ada background hukum, jadi ngapain masuk hukum gitu. Tapi entah kenapa ya, namanya jalan Tuhan juga ya, tiba-tiba dibawa malah masuk ke hukum ini gitu. Siapa ya? Tiba-tiba bisa kepikiran hukum aja deh gitu. Waktu itu ada salah satu temen aku juga yang masuk sekolah hukum di Ubaya. Terus habis gitu aku mikir kayak oke deh, nggak banyak hitung-hitungan gitu kan. Aku basicnya dari IPA, udah stres kena hitung-hitungan, jadi aku masuklah ke hukum ini. Berarti ada cita-cita impian nggak sih yang arahnya ke hukum berarti? Awalnya enggak, tapi setelah dijalanin ternyata kok aku merasa kayak cocok ya sama kepribadian aku. Terus kayak aku malah merasa di hukum ini pertanyaan-pertanyaan yang aku nggak bisa sampaikan biasanya malah aku tersampaikan gitu. Jadi kayak berasa divalidasi di dalam sini. Jadi tertarik untuk masuk lebih dalam lah begitu. Wah, cakep ya. Tertarik mempelajari pasal-pasal. Sebentar, hukum itu bagi dua ya, perdata sama pidana, betul ya? Macam-macam. Betul. Apa? Coba di-spill dong. Bisa itu hukum administrasi negara. Biasanya kita terkait agraria juga bisa. Misal kalau misalnya administrasi lah. Kalau misalnya mau buka bisnis, mau bikin SIUP dan lain sebagainya, itu juga terintegrasi ke HAN ini, hukum administrasi negara. Ada juga hukum tata negara, itu terkait misal peradilan, terus habis gitu nanti ada susunannya, macam-macam gitu, terkait pemerintahan itu gimana strukturnya dan lain sebagainya. Ada baru pidana, ada perdata, ada hukum internasional. Hukum internasional nanti juga dipecah lagi, ada perdatanya dan lain sebagainya. Kita jadi ini tutor hukum ini. Anggap aja kita ini orang awam lah ya. Tapi aku penasaran nih kok, ini Cie mau tanya, kan Cica dari IPA, kenapa tiba-tiba melenceng masuknya hukum? Heran banget.
Nah itu, aku juga ikut temen awalnya juga. Awalnya mau pergi ke jurusan yang IPA juga gitu. Tapi entah kenapa memang sering kali ada penolakan, terus habis gitu kayak waktu dites, dulu kan ada psikologi, tes psikotes dan lain sebagainya itu kayak kurang cocok dan lain sebagainya. Akhirnya aku coba memutuskan untuk masuk ke Ubaya ini. Awalnya dua pilihannya, hukum sama bioteknologi. Awalnya pengen bioteknologi aja lah, tapi entah kenapa ya waktu itu tuh kayak hatiku tuh nggak merasa nyaman untuk mencet si bioteknologi gitu loh. Oke. Ya kan di HP. Iya. Akhirnya aku Jangan ini, ya. cobalah aku pilih hukum aja gitu. Oke. Keren. Tapi untungnya hukum nggak akuntansi. Kenapa? Karena kan kalau orang IPA ke akuntansi kayak beda banget. Iya lumayan. Kan nggak beda sih. diajarin toh. Tapi temanku juga ada yang kayak gitu. Laporan Tapi dia bisa keuangan. ngejar. Iya. Oh iya betul ya. IPS kan basicnya ekonomi ya. Iya. Kalau IPA kan basicnya tubuh ya, karena biologi, rumusnya Fisika. beda. Ya fisika. Walaupun sama-sama hitungan ya mungkin. Masuk akal, logikanya aja yang beda. Cuman oke. Oke, pernah nggak kamu menangani kasus perceraian? Aku pribadi nggak pernah menangani kasus perceraian karena aku bukan lawyer. Tapi kalau membantu seseorang untuk membuat gugatan itu sering sih, cukup sering. Karena kan kita bantuan hukum untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi orang-orang yang tidak mampu ini yang nggak mampu bayar lawyer dan lain sebagainya. Mereka kalau misalnya bercerai, mereka bisa mengajukan sendiri di pengadilan. Nah nanti gugatannya mereka kan nggak bisa buat, minta bantuan ke si bantuan hukum ini. Oh, berarti ada itu yang tadi kamu bilang non profit ya? Iya, itu non profit. Oh, itu lembaga memang tidak dibayar atau itu memang sukarela ya? Iya, sukarela. Jadi nanti dari pemerintah bakal ngaudit kita begitu. Nanti juga ada anggaran-anggaran khusus untuk masyarakat ini. Nah, gitu. Berarti kamu kan join ke lembaga non profit ini kan berarti? Betul. Kenapa kamu pengen join ke situ? Nah, Padahal non profit. Yes. itu juga ada backstory-nya lagi. Apa itu, boleh diceritain dong? Jadi awalnya itu aku nggak mau ya kerja di LBH awalnya, pasti kayak ngapain ya kerja nggak dibayar gitu. Iya. Terus entah kenapa waktu itu tuh aku lagi kepepet banget, mau pingin lulus cepat supaya aku tuh bisa menghemat lah. Anggapannya kan kalau lulus 4 tahun aku harus bayar setengah tahun lagi untuk skripsi aja. Yes. Nah sedangkan aku tuh maunya untuk lulus 3,5 tahun biar nggak usah bayar itu. Terus waktu itu kayak ya ada kendala lah di skripsi dan lain sebagainya. So aku tuh berdoa, Tuhan kalau misalnya aku lulus cepet tahun ini, aku janji masuk ke LBH gitu. Itu apa namanya? NASA. Ya. Terus aku akhirnya entah kenapa direstui lulus gitu. Dalam waktu 3 hari itu dosennya benar-benar bantu aku. Padahal biasanya kan 1 minggu 1 kali untuk bimbingan skripsi. Nah dalam waktu 3 hari itu bisa dikejar lewat kayak email gitu, saling balas-balasan lewat email. Dalam 3 hari kekejar bab 3, bab 4 dan juga kortal sama jurnal. Dalam 3 hari aja itu dosennya benar-benar berjasa banget sih. Keren. Itu nasar, baik kamu masuk ke situ. Berarti itu kira-kira mau berapa lama kamu di situ? Kurang lebih 1 tahunan lah. 1 tahun ya? Ini Ya. udah jalan berapa tahun ini? Ini hampir 1 tahun. Oke, berarti Berarti hampir bentar lagi selesai gitu. Kurang tahu. Nanti kita lihat lagi. Ada rencananya depan. tapi kan ini ya, kamu bantu orang tuh happy ya sebenarnya. Iya, happy. happy. Ya kan? Ada rasa tersendiri, aku bisa bantu orang gitu kan. Betul. Nah, sekarang aku tanya, yang aku tanya ini berarti kan kamu sering dapat surat gugatan, ada orang yang minta kamu buat surat gugatan, betul ya? Minta tolong lah. Minta tolong dibuatkan. Betul. Itu kan karena perceraian ya tadi ya? Iya, karena perceraian. Ada banyak lah ya, nggak cuma perceraian doang. Nggak cuma perceraian doang, ada permohonan untuk Oke. bersama nama dan lain sebagainya. Cuman kali ini kita bahasnya lebih ke yang gugatan perceraian aja ya. Oke. Ya, karena fax work. Ini kan fokusnya ke wedding ya. Ya, pernikahan. oke. Nah, dari pengalaman kamu, kenapa mereka menggugat untuk cerai? Dari pengalaman kamu ya, data yang kamu lihat di kepalamu, di mata kamu waktu melihat Yang mereka. fakta yang aku temukan di, lapangan, masyarakat lah ya. Pertama pasti ekonomi. Ekonomi. Sangat sering sekali ekonomi. Kedua,
mereka perempuan-perempuan ini ditinggalkan, tiba-tiba pergi aja yang suaminya itu karena cekcok, akhirnya memilih untuk pergi dan akhirnya hubungannya tidak terjalin. Oke. Akhirnya pecah itu tadi. Yang minta gugat itu yang cewek apa yang cowok tadi? Yang datang? Banyak yang cewek. Banyak ceweknya. Karena lakinya sudah nggak ada. Akhirnya mereka gugat di pengadilan dengan harapan nanti untuk first take. Jadi first take ini apa? Yang bagian tergugatnya, yang digugat otomatis, itu nggak perlu datang. Mereka cukup gugat satu pihak aja, cukup datang terus sampai akhir, sampai putusan, nanti bisa diputus first take itu tadi. Oke, berarti yang pertama kita ambil langkah, berarti ekonomi ya. Iya. Maksud cowoknya ini nggak bisa menghidupi lagi si ceweknya gitu ya? Betul. Nah, rata-rata umur berapa tuh yang minta, yang datang ke situ? Sudah umur 40-an sih, rata-rata memang sudah 40-an, 40-an. sudah punya anak juga, ada juga yang 30-an menuju 40. 20-an ada? 20-an, Kayaknya satu belum deh, dua, kok. Kan satu, dua manis-manisnya kok. Iya, masih manis-manisnya. Dan mereka biasanya sudah bekerja kali ya, umur 20-an sekarang kan wanita-wanita mulai independen, Iya. jadi mereka bisa bayar lawyer dan lain sebagainya. Oh, oke. Iya, masuk akal, masuk akal. Ini orang-orang yang nggak bekerja, benar-benar sendirian, nggak punya siapa-siapa lagi, cuman anaknya, atau mungkin kadang ditinggal bersama mertuanya atau sama orang tuanya aja, Oke. nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, begitu. Wow. Tapi kan sekarang kan maraknya pernikahan anak muda ya. Iya. Iya kan? Betul. Genser udah brand ya merit. kan? Iya. 20-an. Pernah nggak? 2003 Pernah dapat sudah. cerita dari teman yang pernah mungkin as a Nikah lawyer, muda. ya nikah muda, menangani satu yang seperti tadi kayak ada perjanjian pranikah, terus ini jadi ribet di belakang. Pernah nggak? Cerita-cerita teman itu. Maksudnya gimana? Ribetnya gimana? Ribetnya gini, kayak misalnya dia mau cerai, tapi warisannya ini harusnya bisa bagi dua, tapi nggak bisa bagi dua, ya kan? Warisannya nggak bisa bagi dua. Iya. Karena memang warisan nggak seharusnya dibagi dua. Itu adalah harta bawaan. Oh, kalau misal harta dari mereka sendiri, misalnya yang cowok ini bisnis ya, kita ngomong cowok ini bisnis ya, cowoknya bisnis besar uangnya, Ya. terus dia gugat cerai si cewek, Ya. ceweknya ini berhak dapat apa? Dibagi dua uang. Dibagi dua? Iya, betul. Kalau udah merit terus hartanya dibangun setelah merit itu bagi dua berarti kan? Betul, setelah pernikahan harta itu akan dicampur jadi satu. Misal si istri cuman 20.000, yang cowok 100.000, yaitu jadi 120.000 dibagi dua, 60. Nanti kalau misalnya yang laki meninggal, si istri masih berhak untuk dapat warisan lagi dipecah sama anak-anaknya. Oh, itu apakah ada perjanjian terselubung sebelum merit berarti? Itu yang tanpa perjanjian. Oh, Betul. itu otomatis ya berarti? Ya, Default sistemnya seperti itu ya, kalau misalnya tidak ada perjanjian apapun. harta akan dicampur. Kalau nggak bisa membuktikan bahwasannya itu adalah harta bawaan atau harta memang misal si suami dapat warisan Yes. begitu, ya itu juga ikut bisa dicampur. Harus bisa membuktikan dulu, harus bisa Oke. mendalilkan. Nah, kalau misalnya itu kan harta nih. Kalau hutang gimana? Hutangnya kalau selama pernikahan, Ya. ya selama pernikahan nanti dikurangkan dulu. Kalau minus nih? Akhirnya ya dipecah jadi dua juga. Tapi kalau minus jarang ya. Jarang ya? Oke. Kalau perjanjian pernikah itu gunanya untuk melindungi si istri juga sih. Nah, contohnya gimana? Itu penting nggak sih, Cih? Tergantung. Tergantung. Tergantung menikah dengan siapa. Tergantung gitu memang. Kalau misalnya menikah dengan orang yang bisnisnya itu lumayan volatil ya, sangat volatil lah. Mudah bangkrut, mudah berhutang gitu. Ya penting untuk dilakukan perjanjian pranikah terlebih dahulu supaya apa? Nanti kalau seumpama suaminya ini bangkrut, si istri ini nggak sampai bisa kena hartanya, begitu. Gunanya itu untuk melindungi sebenarnya. Paham, Be? Paham Iya. lumayan, tapi kayak apakah kalau kita sebelum merit kita harus punya perjanjian kayak gitu-gitu? Sebelum merit kita nggak mengharuskan ya. Kita juga nggak mengharapkan ada terjadi sesuatu Yes. yang buruk. Tapi ya namanya hukum itu untuk melindungi sebelum terjadi begitu. Yeah. Jadi kalau misalnya memang si suami mungkin suka berhutang atau begitu,
ya lebih baik Lebih baik. perjanjian pranikah dulu begitu, supaya si istri nanti hartanya nggak sampai ikut tersentuh. Dia bisa membuktikan lah kalau memang ini harta saya begitu, dan kita punya perjanjian pranikah untuk bisa harta itu. Tapi emang sih ada banyak cerita sih teman-temanku juga ya. Itu kan dia married sama pengusaha lah ya. Pengusahanya bangkrut, ya kan. Utang di mana-mana. Istrinya kena, sama anaknya kena. Ah, itu yang bahaya kan. Iya. Ya, itu yang tidak mau dijadikan, ya takutnya ya banyak ya cowok-cowok di luar sana tuh utang, nggak mikirin keluarganya, nggak ada asuransi, meninggal pun jadi parah, ya kan. Iya, banyak yang judi online juga meninggalkan hutang dari Nah, jadi pinjol. istri sama anaknya yang kena. Nah, makanya ada pisah harta itu membantu lah ya. Iya, untuk melindungi. Melindungi itu. Berarti menurut Cece penting ya? Ya, Tergantung. tergantung. Kalau suaminya ternyata adalah pengusaha yang sangat baik hati, nggak pernah Hutang. melakukan hutang dan lain sebagainya, ya Nggak perlu. kalau jadi satu kan lebih enak. Nah, Iya kan, harta dia, harta kita, harta Asik. dia, jadinya begitu. kamu married ya? Oke, sekarang coba aku kembaliin ke Michelle ya. Kalau kamu mau married nanti dengan pengusaha, what will you do? Pengusaha ya, Ya. pengusahanya anggaplah yang besar, Yes. otomatis high risk, high income, Yes. ya kan? Kemungkinan besar akan buat perjanjian pranikah terlebih Pranikah dulu ya, berarti pisah harta ya. Itu Lebih untuk baik melindungi, ya, lebih lebih baik better ya. begitu sih. Kadang-kadang kan aman-aman aja ya berarti. dia juga bisa ikut terlindungi kalau sumpama Iya, misalnya betul. ikut dia hilang hartanya, ya kan? Dia nggak bisa makan, ya harta kita yang masih terlindungi ini Yes. bisa untuk jadikan dia makan. Biasanya itu gini, suaminya beliin, dia kan tahu dia harus hari return juga kan. Terus dia beliin aset ya atas nama istri. Atas nama istri nggak tentu juga loh. Maksudnya gini, Bisa. kalau atas nama istri tapi nggak ada perjanjian pranikah, itu tetap bisa dibagi dua. Nggak tentu namanya atas nama istri tapi nggak punya perjanjian pranikah, tiba-tiba ya udah ini jadi punya istri aja, nggak bisa. Selama pernikahan semua harta itu akan dicampur dibagi dua, begitu total. Oke. Nah, kalau misal nih, ya dia pengusaha, dia beliin aset untuk atas nama istrinya. Jadi kalau misalnya dia bangkrut, ini mau misal beliin mobil ya, aset mobil gitu. Mobilnya istri nggak kena kan? Karena itu nama istri kan. Pertanyaannya punya perjanjian pranikah nggak? Nah, kalau ada gimana? Kalau ada bisa nggak kena. Bisa nggak kena? Kecuali bisa dibuktikan kalau memang harta istri Istri itu dari si suami. Nah, itu kan lumayan panjang lumayan ya. panjang ceritanya. Tapi rata-rata biasanya mereka sudah menghibahkan selama sudah bayar pajak hibah dan lain Yes, sebagainya pajak, ya betul. sudah lepas. Itu udah dalam lagi, udah bahas pajak lagi ya. Bahas hibah ya. Dalam lagi ya. Itu. Iya, Makanya beda. hukum ini nggak sembarangan ya kan. Hibah itu udah diserahkan berarti. Ya, Iya. kita memberikan, tapi dengan catatan harus bayar pajak. Bayar pajak. Jadi merit itu nggak gampang ya? Nggak gampang sama sekali. Banyak orang yang, oh ya yang penting merit, kita kan happy, jadi bisa melakukan hubungan yang tanpa harus menyalahi hukum lah, Ya, anggapannya benar. begitu. Dan kalau di luar kan berzina jadinya. Kalau di dalam kan sakral, lebihan. Enggak sesakral itu Jadi juga. menurut Cece, merit itu mengurangi beban atau udah merit itu jadi solusi? Kalau menurut aku ya, tergantung juga sih sebenarnya. Tapi menurut aku pribadi, ketika dua orang jadi satu, anggapannya biasanya itu satu orang ini menanggung cobaan satu orang, Yes. yang satunya juga satu orang. Ketika digabung, Yes. ya cobaan itu datang jadi dua orang, gitu. Quotes of the day. Banyak soalnya kayak gitu. Misalnya setelah menikah ada ya cobaannya, pabriknya bangkrut dan lain sebagainya, begitu. Tapi ya kalau bisa, maksudnya kerjasamanya baik, ya dia justru bisa lebih cepat naik gitu loh. Oke, kita tadi belum ngomong ya. Michelle ini tahun berapa? 2002. 2002. Lahirnya 2002 kan? Berarti kan Gen Z. Iya, Gen Z ya? Gen Z. Gen Z ya. Gen Z, nih. Nah, berarti kan perwakilan dari Gen Z ya. Kita bisa bilang yang bisa dibilang oke lah ya dalam memandang bahwa tidak sembarangan merit. Karena banyak Gen Z itu kan sembarangan merit. Banyak yang Ya. seperti itu. Nah, aku lihat kamu ini udah lebih cukup dewasa lah dibandingkan ya Puji Tuhan. ya dari percakapan kita tadi, ya kan.
menurutmu menikah itu apa yang harus disiapkan? Banyak sekali yang harus disiapkan. Mulai dari ekonomi. Sekarang itu yang jadi masalah paling besar itu ekonomi. Makanya pemicu perceraian itu cekcok dan ekonomi. Biasanya seperti itu. Ya memang ada sih yang lain-lainnya ya. Tapi itu jarang. Lebih sering dua faktor ini. Nah, kalau dari ekonomi harus dipersiapkan. Mulai dari awal harus menghitung lah. Seenggaknya kan pasti ada biaya rumah, nantinya kita pasti pengen punya tempat tinggal sendiri, gimana DP-nya dan lain sebagainya, tabungannya dari awal harus berapa baru mau menikah. Terus habis gitu nanti juga butuh dana-dana untuk darurat, dana untuk ketika istri hamil atau melahirkan, ya kan, butuhlah dana seenggaknya 1-2 tahun yang bisa meng-cover penghasilan istri. Jadi istrinya otomatis nggak bekerja dulu lah begitu. Supaya apa? Supaya anak itu gizinya terpenuhi, ASI-nya terpenuhi, terus pendidikan edukasi dininya itu semua terpenuhi. Jadi bisa menimbulkan generasi-generasi yang bagus, generasi emas kan sekarang tujuan pemerintah kita. Oke, tadi kan ini ya berarti angka tadi. Detailnya gimana? Angka yang cukup itu di angka berapa? Apakah itu depends ke orangnya lagi? Depends. Betul. Nah, kalau dari Michelle sendiri, itu angka di berapa? Misalnya untuk cukup lah, kita ngomongin cukup, tidak lebih, tidak kurang, pas. Gitu. Aku nggak bisa sebut angka, soalnya penghasilan itu fluktuatif. Kondisi sekarang sama kondisi ke depan nggak mungkin sama. Setiap orang yang nonton ini pun juga gajinya beda-beda, penghasilannya beda-beda. Mungkin kalau dari persentase kali ya, mungkin bisa. Boleh. Kalau aku pribadi, ini beda-beda. Aku bukan ini financial advisor gitu ya. Jadi yang pertama pasti 10%, ini dari agama aku diceritain begini, 10% untuk bagi-bagi perpuluhan atau mungkin mau bagiin ke sesama, ya kan, untuk yang nggak mampu dan lain sebagainya. 20% untuk tabungan. Sebenarnya 20% itu tergantung juga sih. Kalau penghasilannya rendah mungkin bisa ditambahin kali ya, bisa sampai 30-40%, tapi ya optimalnya 20. Terus habis gitu, misal dana darurat bisa 5-10%, karena dana darurat zaman sekarang itu nggak murah ya. Darurat banget ya? Iya, daruratnya itu kayak misal rumah sakit itu tuh harganya udah berapa gitu loh. Kadang BPJS belum tentu bisa cover. Betul banget. Iya. Betul banget. Itu BPJS perlu di. Iya. Terus sisanya 10% ini bisa untuk having fun dan lain sebagainya mungkin ya. Kalau nggak mau having fun juga bisa ditambahkan ke ini tabungan. Atau mungkin kalian bisa investasi dari 10% ini cukup lah. Misal penghasilan 5 juta nih, investment 500.000 ya menurut aku oke lah. Paling nggak itu untuk yang high risk high income masih oke gitu. Nah sisanya 50% ini untuk biaya hidup. Jadi paling nggak biaya hidup kita ini 50% tuh udah mentok atau under 50%, begitu. Kalau misalnya 5 juta gajinya, anggaplah UMR ya ambil 2,5. Itu udah pengeluaran termaksimal kamu, gitu. Nah itu masih belum, kalau misalnya ngomongin udah punya anak lagi ya, udah nanti banyak lagi ya. Ya hitung aja kalau misalnya 50%-nya 3 juta ya tambahin, berarti penghasilan kamu harus 6 juta gitu. Makanya merit tuh nggak gampang ya. Iya. Waduh. Itu nggak gampang. Ini aku yang udah merit ya di sini. Oh ya, harusnya tanya pengalamannya. Itu yang memang berat sih. Merit tuh nggak segampang yang kita pikirkan. Dulu waktu aku juga sebelum merit juga mikirnya nanti lihat aja nantilah. Sekarang kan usaha jalan, tapi bukan masalah tentang uang juga gitu. Ketika uang sudah ada tapi juga waktu ya kan, betul. Ya, terus ada integritas ya kan, terus
gimana jadi sosok ayah. Aduh. Komunikasi juga harus jalan terus. Iya, betul sekali. Banyak banget itu, nggak gampang sih merit itu sebenarnya. Oh ya, Ci, mau tanya Ci, menurut Cece sebelum merit itu apa perlu kita saling tahu nominal tabungan apalah itu pokoknya tentang tabungan antara pasangan? Oh, transparansi itu penting ya. Transparansi. Kalau kita nggak transparan ya buat apa kita nikah gitu, anggapnya begitu kan. Bukan kita mau matre, kamu punya uang berapa nih? Enggak. Mau ngecek aja kamu punya utang ya kan. Penting dong. Cocok gitu, betul. Paling nggak kalau kamu mau nikah sama aku, ya lunasin dulu dong utang-utang kamu. Iya. Masa kita nikah, aku ikut nanggung utang kamu, Nah, begitu. Lunasin dulu utangnya, ngelihat juga kamu track recordmu gimana. Itu penting loh. Betul. Semakin dalam researchmu, itu akan semakin bagus di hubungan nantinya. Kalau menurut aku pribadi, yang belum menikah, nggak tahu kalau yang menikah gimana. Iya. Sama kayak bisnis lah. Bisnis kalau kita nggak ada perencanaan, kita asal aja kacau. Nah, ini sama juga pernikahan. Itu juga nanti yang membantu hukum itu gimana, bantu kamu apa enggak gitu. Kamu ambil jalan yang bisa harta atau yang tidak bisa harta. Balik lagi gitu. Betul. Karena memang di dalam dunia pernikahan itu kompleks banget ya. Apalagi zaman sekarang itu zaman gila. Sekarang zaman gila loh. Semua pada pengen kayanya nggak, bukan yang halal, jalurnya haram. Iya, Juga, banyak. Karena semakin susah kan ekonomi. Iya. Semakin berasa sih, bisnis-bisnis lumayan seret kan sekarang. Lagi deflasi semua ini. Perang gimana, korupsi, aduh gimana. Aduh, lagi bersih-bersih lah. Pasti ya kondisi ekonominya turun kalau lagi bersih-bersih. Semoga nanti bisa naik ya. Amin. Amin. Oke, dari Michelle sendiri, kamu kalau mau nikah itu ya, mau nikah yang simple, tapi after marriage-nya oke. Tapi atau merit yang bisa dibilang ya nggak mahal, nggak murah, tengah-tengah. Tapi ya after marriage-nya agak ganggu ekonomi dikit. Mungkin atau gimana? Menurut kamu gimana? Pandangan anak Gen Z itu sekarang gimana mau merit? Kalau yang aku lihat sih sekarang sudah mulai ke intimate wedding ya. Yes. Memang orang-orang sudah mulai sadar lah anggapannya. Kalau kita tuh nikah tuh nggak perlu lah mewah-mewah banget gitu. Yang penting rumahnya ada. Kita nggak sampai numpang di rumah orang. Itu paling penting. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak terlalu pingin yang wedding yang gimana-gimana. Yang penting di dalam sana itu benar-benar aku nggak kenalan sama orang baru. Banyak banget yang zaman dulu itu wedding, tapi harus kenalan sama orang baru, paham nggak? Kayak keluarga yang nggak pernah tahu gitu, tiba-tiba ada gitu. Nah, itu tuh paling anti banget, soalnya ini wedding aku, kayak time for me lah anggapannya. Harusnya bisa lebih intimate begitu. Tapi kalau untuk pernik, misal baju atau kayak apa ya? Dekor dan lain-lain, ya aku pingin yang terbaik, tapi nggak sampai membebani budget gitu. Ya, kita pasang budget di awal mau berapa, nggak boleh lebih dari itu. Gitu. Oke, kalau Ive gimana Ive? Sama sih kok. Sama sih kalau pandangannya sih kayak gitu. Iya, sama-sama Gen Z ya. Iya. Kamu juga Gen Z ya. Oke, kita lanjut nih. Michelle udah punya pacar belum ya? Belum. Oh, belum guys. Belum. Ini buat calonnya Michelle nih udah tahu nih ya. Udah tahu kan kalau mau married udah ada ini gambaran ke depannya nih kan. Siap. Oke. Semua itu sesuai standar aja lah. Oh, ya. siap. Nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu terlalu rendah juga. Betul sekali. Tidak memaksakan level yang bukan levelnya kita. Betul. Asik. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan di Indonesia ini katanya nggak boleh nikah beda agama ya? Betul. Nah itu beneran nggak sih? Iya, memang nggak boleh. Berarti kalau mau married berarti harus beda agama ya? Secara nggak langsung ya? Secara, yang penting kan KTP kan, kalau misalnya gitu itu pernikahan itu kan yang penting administrasi negaranya gimana kan. Jadi biasanya banyak KTP-nya itu pindah. Tapi juga ada sih yang mengharuskan, misal ya, ini aku kurang paham sebenarnya tentang aturannya. Tapi kalau agama Muslim biasanya Muslim sih orangnya ikut pindah agamanya. Karena kan nanti ada ijab kabul dan lain sebagainya. Oh iya ya, waktu married juga harus milih ya?
Iya. Tapi kalau misal KTP-nya misal Buddha nih, terus tapi dia sering ke gereja, terus habis gitu meritnya gimana? Harus move. Itu tergantung gerejanya Kesepakatan pertama. Ya kesepakatan juga tergantung gerejanya, boleh nggak gitu. Kalau dari gerejanya oke, nggak apa-apa. Terus yang penting KTP-nya nanti diganti aja. Jadi misal si ikut suami lah ya, suaminya Kristen gitu, ya ganti aja ke Kristen gitu. Tapi menurut Cece harus nggak kalau cewek ikut cowok? Misalnya nih agama cowoknya beda. Agama cowoknya misal Kristen, cowoknya Buddha. Apakah cewek harus ikut Buddha atau enggak? Kalau Kesepakatan juga. ini berat ya. Simpel ya udah pertanyaan Iya, gue. tapi sesama cewek-cewek nih yang lebih paham. Simple tapi banyak memicu pertengkaran. Iya, betul. Karena ego, nggak ada yang mau kalah, Yeah. ya kan? Kayak merasa, padahal nih si Buddha jarang pergi ke wihara, jarang beribadah, tapi urusan mau dipindah ke Kristen, mereka merasa kayak kalah gitu loh, kayak egonya tuh kayak, oh aku kok yang harus nurut kamu gitu, kamu yang harus nurut aku lah. Padahal si Kristen yang lebih beribadah begitu. Kalau aku sih apa ya, tergantung kesepakatan sama ya logika aja lah. Siapa yang lebih takwa sama agamanya gitu kan mungkin lebih bisa membimbing orang yang Iya, benar. kurang bertakwa itu. Ya, intinya kan percaya Tuhan. Sepertinya Michelle ini pengalaman ya. Enggak. Enggak ya, belum. Nggak tahu. Enggak pengalaman ya. Oh, teman, sudah teman ya. Oke, ini kita udah agak di ujung acara, ujung podcast. Aku pingin ini aja sih, kamu kasih saran ke Gen Z untuk kalau menikah itu apa aja yang harus dipersiapkan. Ya, kesimpulan podcast lagi hari ini, ya kan. Dari sisi hukum, ya kan, yang tadi kita bahas, mungkin bisa disingkat lagi. Kesimpulannya apa supaya tidak salah waktu merit. Oke. Ini lumayan panjang sih. Ya, Kalau simpulnya ya. Ya, kalau mau menikah pasti banyak yang harus dipersiapkan. Dari segi mentalitas harus dipastikan bahwa kedua belah pihak, aku nggak ngomong lakinya atau perempuannya, kedua belah pihak itu harus siap secara mental dan tipikal yang problem solving. Jadi bukan fokus ke masalah, tapi fokus ke solusi. Jadi mereka itu lebih siap sih untuk menghadapi. Kedua, pastikan kamu nikah sama dia itu goals-nya apa. Nanti ke depan itu akan mencapai apa gitu. Meskipun awalnya mungkin dari kondisi ekonomi yang kurang gitu. Tapi kalau kamu punya goal yang cukup lah anggapannya dan kamu yakin bisa bareng sama dia itu kayak di satu kapal tuh kamu bisa diving bareng gitu loh. Dia nggak bakal malas-malasan dan lain sebagainya, ya go for it gitu. Kalau misalnya enggak, si lakinya udah kelihatan banget kalau nggak ada tujuan hidup, diajak kerja sama sulit, fokusnya ke masalah, ya jangan gitu. Terus ya dari ekonomi yang tadi kan, ya pastikan kalau misalnya tabungan dan lain sebagainya itu cukup sesuai porsinya masing-masing. Dan agama juga, usahakan cari pacar, bukan cari suami, cari pacar yang seagama ya. Usahakan begitu supaya tidak ada cekcok atau cross lah gitu ya. Karena kan pernikahan itu dua keluarga jadi satu. Jadi kalau misalnya keluarganya aja udah terlalu jauh beda itu susah sih. Kecuali memang kedua keluarga ini meskipun beda, mereka tipikal orang yang fleksibel. Jadi bisa saling memahami, toleransinya tinggi, ya it's okay gitu. Tapi kalau enggak, ya itu akan jadi masalah tambahan di kemudian hari. Asik. Dari sisi hukum? Dari sisi hukum, dari pranikah, ya ini tergantung. Aku nggak bisa pranikah adalah suatu keharusan. Ada juga yang nggak butuh kok pranikah gitu. Misal kamu memang siap menanggung semuanya, susah senang bersama, ya nggak apa-apa. Itu sih nggak apa-apa. Waktu kejadian ya mana tahu ya. Ya waktu kejadian ya amit-amit gitu kan ya. Ya kalau misalnya kamu merasa si suami ini pekerjaannya terlalu volatil atau orangnya memang agak naik turun gitu ya, ya lebih baik kamu pakai perjanjian pranikah. Tapi kalau misalnya kamu merasa
it's okay, laki ini memang benar-benar bertanggung jawab, ya nggak ada masalah gitu. Kadang-kadang kan membahas tentang perjanjian pranikah ini bisa menimbulkan suatu sensitivitas lah Yes. di antara pasangan, kayak kenapa nih kok bahas uang Yes. gitu. Dan pastikan juga si suami nggak punya hutang, si istri juga nggak punya hutang, nggak punya kebiasaan berhutang juga, karena itu bahaya. Sekarang banyak yang dikejar-kejar pinjol itu sampai digedor-gedor, dikejar di tempat kerja dan lain sebagainya. Itu serem banget sih. Oke. Wah, keren ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Terima kasih Michelle. Belajar banyak ya. Belajar banyak. Aku Iya. sebagai Gen Z juga Belajar banyak ya. Ya, tentang pernikahan ya. Iya. Terima kasih. Tentang perjanjiannya. Tentang perjanjiannya ya kan. Iya. Saya penting itu ya kan, hati-hati. Iya. Transparansi. Thank you Michelle udah datang. Thank you Kita kok udah. terinspirasi juga. Terima kasih. Umur Thank you. 2002 udah seperti ini knowledge-nya. Ya, karena ketemu di keadaan faktanya itu, fakta sosialnya seperti itu sih. Jadi kita itu jadi lebih aware gitu loh. Oh, ternyata kalau menikah tuh seperti ini ya, seperti ini ya. Dulu aku juga sempat pacaran, tapi kayak merasa oh ya pokoknya pacaran untuk menikah, yang penting kita menjaga dan lain sebagainya. Ternyata nggak cukup gitu aja. Kita banyak sekali yang harus dipikirkan, masa depan itu panjang. Jadi usahakan masa depan yang panjang itu jadi berarti bersama, bukan Asik. saling Aduh.